Jangan lupa ya, like, subscribe, komentar, and share. Terima kasih. Selamat belajar kembali siswa-siswiku. Kali ini kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Untuk mengawali kegiatan belajar kali ini, marilah kita bersama-sama melafalkan umul kitab terlebih dahulu. Ibtikhai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa lidal mu'minina amin. Mudah-mudahan dengan melafalkan Al-Fatihah, kegiatan belajar kali ini kita akan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas Daulah Abbasiyah, membangun peradaban Islam. Sekarang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi ini mampu dicapai pemerintahan Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak, sehingga Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu makin tampak, kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Seperti halnya pada gambar berikut ini. Jadi di tahun 750 Masehi, Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Nah, ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Abu Muslim Al-Khurasani. Ini tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya, menggulingkan Daulah Umayyah. Ini tokoh yang paling sangat sentral, Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, setelah mengamati beberapa gambar di atas, kalian mungkin muncul imajinasi tentang peristiwa yang terjadi terkait proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Mungkin apa pengaruh runtuhnya Daulah Umayyah bagi perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada saat itu. Dan yang kedua, faktor apa saja yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Terus yang ketiga, menurut pendapat kalian, bagaimana peran tokoh yang telah berhasil mendirikan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang keempat, mengapa menjadi pemimpin itu harus berakhlak mulia, tegas, cerdas, berani, dan bijaksana. Yang kelima, keteladanan apakah yang dapat kalian ambil dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah dikaitkan dengan tugas seorang pelajar pada masa kini. Ini muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, lalu wawasannya bagaimana? Kalian akan memiliki wawasan lebih luas terkait terbentuknya daulah besar dalam sejarah Islam, dimulai dengan membaca dan memahami teks tentang proses terbentuknya Daulah Abbasiyah. Maka dari itu, mari perhatikan. Yang pertama, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, tentunya kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun, yaitu dari tahun 660 sampai dengan 750 Masehi. Nah, sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai oleh Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapih, penyebaran Islam hingga ke dataran Eropa,
hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, terbentuknya Daulah Abbasiyah ini disebabkan beberapa faktor pendukung. Yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Nah, yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Bingkai hasanah dari faktor tersebut, ini ada istilah mawali. Apa itu mawali? Adalah orang-orang bukan Arab saat ini biasa disebut azam. Ini mawali. Jadi orang-orang yang bukan keturunan orang Arab. Saat ini disebut azam. Lalu Syiah adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi memang benar-benar menjadi era baru dinamakan Abbasiyah karena para pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi paman Nabi Muhammad SAW. Nah, Daulah Abbasiyah ini berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun dari 750 sampai dengan 1258 Masehi. Berarti berapa kali lipat itu dari Daulah Umayyah? Mungkin sekitar 4 ya. Lebih ini. Di mana pusatnya? Di Baghdad, Irak. Sebagai ibu kota, wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Nah, lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah hingga sepupu Rasulullah SAW. Ia merasa paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ini Ali bin Abdullah ini melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat yang luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Nah, ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun, Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Nah, Ibrahim bin Muhammad ini bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad atau khalifah terakhir Daulah Umayyah dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Nah, wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Safa, dan Abu Ja'far al-Mansur, melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Nah, keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia dikepung kota Damaskus, Syria, walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina. Nah, selanjutnya Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana.
Sehingga wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, dalam masa konflik itu ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil pergi ke Andalusia dan membangun imperium kekuasaan Daulah Umayyah kedua. Jadi bisa kita lihat mozaik sejarah tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu Al bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abul Abbas As-Safah, ini khalifah pertama, dan Abu Ja'far Al-Mansur dalam perjalanan sejarah kelak menjadi khalifah kedua. Ini tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke. Demikian terkait dengan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengenalkan para pemimpin Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini berkuasa selama 5,5 abad. Dari tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai dengan 1258 Masehi. Dalam masa kuasanya ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Ini mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Abu Abbas As-Safah atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas yang menjadi khalifah di tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas di tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Yang ketiga, Al-Mahdi Muhammad bin Abu Ja'far Al-Mansur yang memimpin dari tahun 775 sampai dengan 785 Masehi. Yang keempat, Musa bin Al-Hadi bin Al-Mansur merintah di tahun 785 sampai dengan 786 Masehi. Yang kelima, Harun Ar-Rasyid, Harun bin Al-Mahdi bin Al-Mansur di tahun 786 sampai dengan 809 Masehi. Yang keenam, Al-Amin atau Muhammad bin Harun Ar-Rasyid di tahun 809 sampai dengan 813 Masehi. Yang ketujuh, Al-Ma'mun Abdullah bin Harun Ar-Rasyid di tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Yang kedelapan, Al-Mu'tasim Muhammad bin Harun Ar-Rasyid di tahun 833 sampai dengan 842 Masehi. Yang kesembilan, Al-Wasiq Billah Harun bin Al-Mu'tasim bin Ar-Rasyid di tahun 842 sampai dengan 847 Masehi. Yang ke-10, Al-Mutawakkil Alalah Ja'far bin Al-Mu'tasim bin Ar-Rasyid tahun 847 sampai dengan 861. Yang ke-11, Al-Muntashir Billah Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mutasim di tahun 861 sampai dengan 862 Masehi. Yang ke-12, Al-Musta'in Al-Abbas bin Al-Mutawakkil di tahun 862 sampai dengan 866 Masehi. Yang ke-13, Al-Mu'tas Billah atau Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mutasim di tahun 866 sampai dengan 869 Masehi. Yang ke-14, Al-Muhtadi Billah Muhammad Al-Wasiq bin Al-Mu'tasim dari tahun 869 sampai dengan 870 Masehi. Yang ke-15, Al-Mu'tamad Alalah Ahmad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim di tahun 870 sampai dengan 892 Masehi. Yang ke-16, Al-Mu'tadid Billah atau Ahmad bin Al-Muwafaq Tolha bin Al-Mutawakkil bin Al-Mutasim tahun 892 sampai dengan 902 Masehi. Yang ke-17, Al-Muktafi Billah atau Ali bin Al-Mutadid di tahun 902 sampai dengan 908 Masehi. Yang ke-18, Al-Muqtadir Billah Ja'far bin Al-Muqtadid di tahun 908 sampai dengan 932 Masehi. Yang selanjutnya, Al-Qahir Billah
Muhammad bin Al-Mu'tadid di tahun 932 sampai dengan 934. Yang 20 Ar-Raddi billah Muhammad bin Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadid di tahun 934 sampai dengan 940. Yang ke-21 Al-Muttaqi billah Ibrahim bin Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadid di tahun 940 sampai dengan 944 Masehi. Yang ke-12 yang ke-22 Al-Mustaqfi billah Ali bin Al-Mu'tadid 944 sampai dengan 946 Masehi. Yang 23 Al-Mu'ti billah Al-Fadl bin Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadid tahun 946 sampai dengan 974 Masehi. 24 At-Ta'ilillah Abdul Karim bin Al-Mu'ti bin Al-Muqtadid di tahun 974 sampai dengan 991 Masehi. Yang 25 Al-Qadir billah Ahmad bin Ishaq bin Al-Muqtadir di tahun 991 sampai dengan 1031 Masehi. 26 Al-Qaim bi Amirillah atau Abdullah bin Al-Qadir billah di tahun 1031 sampai dengan 1075 Masehi. Yang ke-27 Al-Muqtadi bi Amirillah atau Abdullah bin Muhammad bin Al-Qaim bi Amirillah di tahun 1075 sampai dengan 1094 Masehi. Nah, yang ke-28 Al-Mustazir billah atau Ahmad bin Al-Muqtadi bi Amirillah di tahun 1094 sampai dengan 1118 Masehi. Yang ke-29 Al-Murtasyid billah atau Al-Fadl bin Al-Mustazir billah di tahun 1118 sampai dengan 1135 Masehi. Yang ke-30 Ar-Rasyid billah atau Mansur bin Al-Mustazir billah yaitu dari tahun 1135 sampai dengan 1136 Masehi. 31 Al-Muqtafi li Amirillah atau nama lainnya atau nama utamanya adalah Muhammad bin Al-Mustazir billah yaitu dari tahun 1136 sampai dengan 1160 Masehi. Yang ke-32 Al-Mustanjid billah Yusuf bin Al-Muqtafi li Amirillah dari tahun 1160 sampai dengan 1170 Masehi. Yang ke-33 Al-Mustadi bi Amirillah atau Al-Hasan bin Al-Mustanjid billah dari tahun 1170 sampai dengan 1180 Masehi. Yang ke-34 An-Nasir lidinillah atau Ahmad bin Al-Mustadi bi Amirillah dari tahun 1180 sampai dengan 1225 Masehi. Yang ke-35 Az-Zahir bi Amirillah atau Muhammad bin An-Nasir lidinillah dari tahun 1125 sampai dengan 1226 Masehi. Nah, yang ke-36 Al-Mustansir billah atau Mansur bin Az-Zahir bi Amirillah dari tahun 1226 sampai dengan 1242 Masehi dan ke-37 Al-Mustasim billah atau Abdullah Al-Mustansir billah dari tahun 1222 sampai dengan 1258 Masehi. 37 khalifah pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, berikut ini adalah pohon silsilah Daulah Abbasiyah dari mulai Abdul Al-Muttalib. Ini ada Abdullah, Muhammad, Al-Abbas, dan Abdullah. Sampai dengan terakhir ini adalah Al-Mutawakil 3. Nah, bingkai hasanah yang akan kita ambil yaitu Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk kepadanya. Di Indonesia, sedangkan kalau di Indonesia ini menerapkan demokrasi Pancasila di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tuh. Nah, sekarang keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah ini tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Nah, akibatnya muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan itu terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab, perbudakan, kehidupan mewah, minuman keras, dan
dan yang rutin dipertunjukkan di lingkungan istana. Jadi merupakan faktor lain yang melemahkan semangat juang dan menghasilkan generasi pewaris tahta yang lemah. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah, di antaranya yang pertama adalah hubbud dunya, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Nah, ini periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Nah, kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua Khalifah Daulah Abbasiyah, ini perbuatan kekuasaan nampak jelas. Daripada periode ini, hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Jadi konflik antara kelompok Sunni dan Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Jadi Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat dari Daulah Abbasiyah. Nah, faktor eksternalnya, jadi penyerangan tentara Mongol atas Baghdad di ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khulla Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mutasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut-sebut dalam sholat Jumat. Jadi yang pertama, banyak muncul pemberontakan. Ini setelah periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah. Yang kedua, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Di bangsa Turki dan bangsa Persia ini atau Bani Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Nah, kedudukan khalifah Daulah Abbasiyah ini benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Oke, demikianlah kita belajar kali ini, dan Pak Guru harapkan kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain via virtual, bisa melalui chat WA dan sebagainya terkait dengan materi diskusi. Jadi buatlah resume tentang beberapa faktor pendukung mudahnya dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian yang kedua, siapakah the founding fathers pendiri Daulah Abbasiyah? Yang ketiga, tulislah faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dan yang keempat, seandainya kalian gambarkan masa berdirinya Daulah Abbasiyah dengan pemahaman kalian, nilai positif apa yang dapat kalian ambil dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah kalian. Yang kelima, tuliskan interpretasi kalian tentang pemimpin yang adil dan apa dampaknya bagi negara bangsa tersebut. Diskusikan dengan teman kalian, sampaikan hasil diskusi pada saat luring. Ya, nah, demikian kita mengenal tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.